Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Lidi Aliza dari Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NPM 1822600006. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Ayo berdiskusi. Apa yang kalian ketahui tentang tekanan darah dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan kita? Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, memahami struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Yang kedua, menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang organ-organ sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, sistem peredaran darah ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Nah, di sini tuh darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Di sini, darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, 2 serambi atrium, dan 2 bilik atau ventrikel. Darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot jantung. Selanjutnya, anatomi pada jantung. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Yang kedua, bilik kanan atau ventrikel kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Yang ketiga, serambi kiri atau atrium kiri yang berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama arteri. Arteri ini berfungsi untuk mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada kapiler yang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Yang ketiga ada vena. Vena ini adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Komponen-komponen darah itu ada plasma darah. Plasma darah itu adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Nah, sel darah merah itu mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih ini bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Sedangkan trombosit ini membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera, mencegah pendarahan yang berlebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120/80. Penyebab dari hipertensi ini disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan resiko pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Nah, dari resiko hipertensi ini tuh seperti kematian mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung terjadi
Ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat, biasanya karena penumpukan plak atau lemak, kolesterol, dan zat lainnya di pembuluh darah arteri koroner. Penyebab dari serangan jantung biasanya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurangnya olahraga, diet lemak tinggi. Resiko dari serangan jantung ini seperti kerusakan otot jantung permanen dan resiko kematian jika tidak segera ditangani. Yang ketiga ada stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang tanpa pasokan darah yang cukup. Sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Stroke biasanya disebabkan oleh sumbatan gumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke jaringan otak. Resiko stroke yang meliputi itu yang pertama, kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, yang kedua, gangguan bicara, dan yang ketiga, kesulitan berpikir. Nah, maka dari itu, ayo teman-teman, kita harus menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita dari sekarang dengan cara yang pertama, rajin berolahraga. Aktivitas fisik seperti jogging, bersepeda, berenang, menjaga kesehatan jantung dan aliran darah. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat, makanan tinggi serat, rendah lemak jenuh, dan kaya vitamin, baik untuk kesehatan pembuluh darah. Yang ketiga, kita juga harus menghindari merokok dan alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang keempat, kelola stres. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi, penting melakukannya relaksasi atau kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, rutin memeriksa kesehatan. Cek tekanan darah dan kadar kolesterol secara berkala untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Ayo latihan. Pertanyaan pertama, organ utama yang bertugas memompa darah di seluruh tubuh adalah? Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah jantung. Jadi, organ utama yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Jawabannya yang C ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua, pembuluh darah yang membawa darah ke jantung ke seluruh tubuh disebut apa ya jawabannya? Ya, betul. Jawabannya itu B, yaitu arteri. Jadi, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut arteri. Pertanyaan ketiga, apa fungsi utama dari sel darah merah? Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya itu A, mengangkut oksigen. Jadi, fungsi utama dari sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah adalah? Ya, tepat sekali. Jawabannya yang C, berolahraga dan makan makanan yang sehat. Jadi, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita dengan cara berolahraga dan makan makanan yang sehat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian pembelajaran sistem peredaran darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.